Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Muhammad Saiful Rizky dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 2B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah presentasi mengenai pengolahan lahan dan teknik penanaman pada budidaya melon. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Bayu Adi Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah produksi benih tanaman. Baik, selanjutnya. Nah, hal yang akan kita bahas pada hari ini ada dua, teman-teman, yaitu yang pertama ada pengolahan lahan dan yang kedua ada teknik penanaman pada buah melon. Nah, bagian satu kita akan membahas mengenai pengolahan lahan. Berdasarkan kajian dari Badan Penelitian Tanah Kementerian Pertanian, kondisi yang ideal untuk budidaya melon ini adalah tanah dengan tekstur liat, berpasir, gembur, dan dengan drainase yang baik. pH tanahnya itu antara 6 sampai 7. Melon dapat tumbuh pada tanah terbuka dengan cara menanam dibuat bedeng atau dengan menggunakan media tanah dalam pot, polybag, atau wadah-wadah yang lain. Ada tips dan trik dalam budidaya melon, dalam pengolahan budidaya melon, yaitu yang pertama adalah proses pengguburan tanah sebaiknya dilakukan pada musim kemarau karena tanahnya itu mudah terurai. Alat yang dapat digunakan itu mulai dari alat tradisional hingga mesin seperti cangkul dan mesin pertanian. Usahakan untuk mencangkul hingga kedalaman kurang lebih 30 cm. Setelah tanah dibalik, biarkan selama kurang lebih 1 minggu agar kena sinar matahari dan terangin-anginkan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah membuat bedeng untuk budidaya melon itu sendiri. Ukuran bedeng berkisar antara 5-7 meter dengan lebar antara 30-50 cm atau panjangnya ini disesuaikan dengan tanah yang dipunyai oleh petani masing-masing. Kemudian tinggi dari bedengan itu usahakan kira-kira antara 30-50. Pada saat tanah telah diolah, dapat langsung diberi pupuk dasar. Pupuk dasarnya ini dapat berupa organik maupun anorganik. Namun biasanya yang banyak dipakai petani itu adalah pupuk yang banyak mengandung unsur makro seperti NPK. Nah, jika lahan pernah digunakan untuk budidaya tanaman sejenis dan terserang penyakit, maka lahan tersebut jangan digunakan atau dengan menanam tanaman lain sejenis hingga kurang lebih 3,5 tahun. Kalaupun ingin dipakai, maka harus melalui proses pengolahan tanah secara kimiawi. Proses kimiawi ini menggunakan basamid G untuk lahan basah dan lembab. Kemudian aduk tanah dengan basamid sampai merata ke kedalaman 20-30. Setelah bedengan siap, lanjutkan pemasangan mulsa 3-7 hari sebelum bibit ditanam. Penutup tanah dapat menggunakan plastik hitam perak, mulsa PHP. Penggunaan mulsa ini bertujuan untuk kelembapan dan suhu di tanah itu agar terjaga dan tetap stabil. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu teknik penanaman. Nah, teknik penanaman yang pertama ini ada pembibitan. Jadi media persemai yang digunakan adalah campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingannya itu 1:1:1. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur hingga merata, kemudian diayak agar terpisah. Tujuannya adalah kotoran-kotoran atau sisa-sisa akar tanaman lainnya yang masuk ke dalam polybag itu terpisah. Kemudian masukkan campuran tadi ke dalam polybag hingga lembab. Setelah itu semai benih di dalam polybag dengan kedalaman 1,5 cm dengan ujung calon akar menghadap ke bawah. Benih ditutup dengan abu sekam dan tanah dengan perbandingan 2:1. Nah, ketika menyemai bibit, usahakan di bawah naungan atau sungkup agar tanaman ini terhindar dari terpaan air hujan dan angin, serta menjaga agar temperatur atau suhu itu tetap terjaga. Pengairan atau penyiraman dapat dilakukan setiap hari hingga benih tumbuh. Pencegahan dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dosis rendah untuk menghindari hama-hama seperti semut. Bibit biasanya siap ditanam pada umur 8-10 hari setelah persemian dilakukan.
Langkah kedua dalam teknik penanaman melon yaitu penanaman. Waktu penanaman ini sebaiknya pagi atau sore hari sebelum bibit dipindahkan ke lahan bibit. Bibit disiram sampai basah. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tanaman atau bibit itu tidak layu. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama ada pengairan dan pemupukan. Pemeliharaan tanaman melon dilakukan secara intensif agar pertumbuhannya itu optimum, sehingga hasilnya pun dapat memuaskan. Pengikatan batang dilakukan untuk mengatur arah perambatan tanaman. Selain itu, pengikatan batang dilakukan pula pengikatan tangkai buah untuk menahan berat buah, sehingga tidak jatuh ke tanah. Pengendalian dilakukan dengan melakukan penanaman pada lokasi yang tidak berdekatan dengan tanaman lain yang merupakan inang lalat buah. Apabila sudah terlanjur terserang oleh lalat buah, maka buahnya perlu dimusnahkan untuk memutuskan siklus penyerangan. Penggunaan perangkat lebih aktif menggunakan metil eugenol atau perangkap lalat buah. Nah, ketika semua itu sudah dilakukan, maka kita akan memasuki waktu panen. Biasanya tanaman melon ini dapat dipanen setelah 58 hingga 65 hari. Menjelang waktu panen, biasanya buah ini akan aromanya menyengat. Net-net pada buah menebal hingga tangkai buahnya itu menguning. Ketika dipotong, maka akan mudah. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.